Selamat pagi Bu Mai. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Bu Mai sehat? Baik juga Ibu, saya sehat. Baik Bu, saya akan melakukan pra-observasi sebelum saya melakukan supervisi akademik ke kelas Ibu. Seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa hari Senin saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Ibu. Nah Ibu, tujuan dari supervisi akademik ini adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Ibu sebagai guru. Ibu, obrolan kita ini santai, jadi jangan terlalu kaku kita Bu ya. Oke Ibu, saya dalam kegiatan ini ingin mengetahui sejauh mana persiapan Bu Nisa yang sudah Ibu lakukan dalam pembelajaran hari Senin nanti. Nah Ibu, saya ingin bertanya, dalam kegiatan kita ini apa yang ingin Ibu harapkan terjadi Bu? Saya berharap dari kegiatan kita kali ini saya dapat mengembangkan kompetensi saya khususnya dalam kegiatan pembelajaran Bu Mai. Baik Ibu, semoga saya bisa membantu Ibu dalam mengembangkan kompetensi Ibu ya. Nah Bu, kalau boleh tahu untuk nanti hari Senin, apa materi yang akan Ibu sampaikan ke anak-anak? Materi yang akan saya ajarkan kepada anak-anak yaitu tentang transaksi pembiayaan, pengeluaran pembiayaan Bu Mai. Oke baik Ibu, lalu tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu yang pertama menganalisis transaksi pengeluaran pembiayaan dan melakukan pencatatan transaksi pengeluaran pembiayaan di dalam jurnal Bu. Luar biasa sekali ya Bu ya. Nah Ibu, sehubungan dengan hal itu, apa saja persiapan yang sudah Ibu lakukan? Sejauh ini persiapan yang sudah saya lakukan, saya sudah menyiapkan perangkat pembelajaran seperti RPP, kemudian media pembelajaran dan evaluasi Bu. Wah, sudah lengkap sekali Bu ya, apa yang sudah Ibu siapkan. Nah Ibu, terkait dengan hal tersebut, apa kesulitan atau hambatan yang Ibu hadapi dalam menyampaikan materi? Nah, kebetulan karena siswa kita itu beragam ya Bu Mai, ada siswa yang kemampuan mencerna pembelajaran itu cepat, ada juga yang lambat, itulah yang menjadi hambatan saya Bu Mai. Ibu, terkait dengan hal itu, strategi apa yang akan Ibu lakukan dalam mengatasi kesulitan maupun hambatan tersebut? Nah, strateginya saya akan membuat media pembelajaran yang berdiferensiasi kepada peserta didik Bu Mai. Wah, luar biasa sekali Ibu ya, sudah mempersiapkan sesuai kebutuhan murid. Bagus itu Bu ya, berarti Ibu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran yang sosial emosional juga Bu ya. Dari persiapan Ibu itu, apa masih ada kekurangan Bu? Media pembelajarannya yang masih on progress Bu Mai. Untuk menyelesaikannya, bantuan siapa yang Ibu inginkan? Nah, saya mohon bantuannya Bu Mai dan arahannya dalam menyusun media pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga peserta didik saya mampu memahami pembelajaran besok Bu Mai. Mudah-mudahan saya bisa membantu Bu ya, saya usahakan Bu ya. Baik Bu Mai, terima Ibu, kasih. dalam pembelajaran nanti, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Nah, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu berkaitan dengan kemampuan intelektual dan kemampuan sosial emosional dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Oh, baik Ibu. Lalu, strategi apa yang akan Ibu lakukan supaya Ibu dapat mengembangkan kompetensi tersebut? Ini pastinya berkaitan dengan perangkat pembelajaran yang akan saya gunakan untuk kegiatan pembelajaran ya Bu Mai, mulai dari RPP yang berdiferensiasi, kemudian pembelajaran sosial emosional dan juga media pembelajaran yang menyenangkan Bu Mai. Baik Ibu, luar biasa sekali Bu ya. Saya melihat persiapan Ibu sudah sangat matang sekali dan saya berharap kita bisa bertemu di pembelajaran hari Senin Bu ya. Baik Bu Mai. Semoga
Saya akan berusaha untuk membantu Ibu untuk menyiapkan media pembelajaran Ibu. Sampai ketemu di hari Senin, Bu ya. Terima kasih Bu Mai. Sampai ketemu sini. Terima kasih, Bu. Oke, Kak Laya. Baik, selamat pagi semuanya. Senang sekali Bu bisa bertemu lagi dengan kalian di hari yang berbahagia ini. Bagaimana kabar anak-anak semua? Baik. Apakah kalian siap untuk melaksanakan pembelajaran hari ini? Ya. Luar biasa. Baik, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Silakan dipimpin doanya Ketua kelas. Selamat pagi semuanya, selamat berbahagia, silakan duduk. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita dari pertemuan minggu lalu, yaitu tentang transaksi akuntansi pembiayaan daerah. Oke, nah sebelumnya Ibu akan absensi dulu. Ada sekretaris kita, siapa yang tidak masuk hari ini nak? Steven dan Selin ya, berarti 27 orang hari ini yang hadir ya. Baik, silakan anak-anak dibuka catatannya kembali. Oke, sebelum kita mulai Ibu mau flashback dulu materi yang minggu lalu. Coba satu orang ada yang bisa menjelaskan kembali apa itu transaksi penerimaan pembiayaan? Ayo jangan malu-malu, Ernest, silakan sayang. Bagus sekali, tepuk tangan dong buat Fernanzi. Oke, nah itu yang sudah kita bahas minggu lalu tentang penerimaan pembiayaan. Nah, kalau pengeluaran pembiayaan yang hari ini akan kita bahas, ada yang bisa menjelaskan apa itu pengeluaran pembiayaan? Mungkin Hui bisa menjelaskan pengeluaran pembiayaan itu apa sayang? Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dulu buat Wi. Nah, sekarang kita akan masuk ke transaksi pengeluaran pembiayaan. Oke. Nah, salah satu contoh dari transaksi pengeluaran pembiayaan apa saja jenis-jenisnya nak? Coba dulu siapa yang bisa menjelaskan apa saja contoh transaksi ya? Pintar sekali. Oke, Ibu sudah punya transaksi di depan, yaitu pencairan dana cadangan. Coba kalian analisa dulu, lihat transaksi yang ada di depan ini. Ya, menurut kalian transaksi ini tergolong ke dalam transaksi pengeluaran pembiayaan,
yang jenis apa? Silahkan diangkat tangannya Sherlina. Pintar sekali. Transaksi pembentukan dana cadangan. Oke, nah kenapa transaksi pembentukan dana cadangan itu termasuk pengeluaran pembiayaan? Ada yang tahu? Karena untuk itu jika ada anak-anak yang masih belum tahu kenapa pembentukan dana cadangan merupakan transaksi pengeluaran pembiayaan, maka hari ini kita akan membahas tentang transaksi yang berkaitan dengan pengeluaran pembiayaan untuk dana cadangan. Maka ibu akan membagi kalian ke dalam 5 kelompok ya, masing-masing terdiri dari 5 atau 6 ya. Minggu lalu kita bahas 6 ya. Oke, 6 kelompok masing-masing 5 orang. Oke, nah silahkan berkumpul dulu dengan teman-teman satu kelompok. Oke, yang di sini nggak datang Selin ya. Baik, sana pasti 5. Oke, baik. Sekarang anak-anak coba kalian lihat di depan ini dan di buku kalian sudah ada. Lihat di bukunya halaman 298. Nah, di sana ada soal untuk transaksi pengeluaran pembiayaan. Nah, di setiap masing-masing kelompok tugas kalian adalah membahas transaksi pengeluaran pembiayaan yang ada ibu sajikan ini. Kemudian nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan alasan atau analisa kalian mengenai masing-masing transaksi itu. Oke, jadi misalnya kelompok 1 kalian silakan berdiskusi tentang transaksi pembentukan dana cadangan. Nanti kalian akan menjelaskan kenapa jurnalnya seperti ini, ya kan? Apa alasannya? Nah, kelompok 2 berarti dengan soal yang selanjutnya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 dan kelompok 6. Bisa? Oke, silahkan didiskusikan bersama teman satu kelompoknya. Ke-9. Oke. Ya, transaksi yang terakhir presentasikan di depan. Oke, diskusikan dulu kenapa jurnalnya ini akunnya di debit. Oke, bisa.
Kalau kemudian itu yang harusnya
pendapatan sama bulan belanja. Nah, terus kemudian ada lagi pendapatan pembiayaan dan pembiayaan di dalam aplikasi pembiayaan. Jadi buat pembiayaan Oke, ada kelompok yang belum selesai? Sedangkan dana cadangan sebesar 112 juta. Itu dana cadangan masuk ke debit karena terbentuknya dana cadangan, dan kita akan catat kas keluar di kredit itu kas di kas daerah, yaitu yang mempengaruhi kas. Selanjutnya pelaksanaan anggaran akan dijelaskan oleh Perdes. Jadi dana cadangan itu termasuk pengeluaran pembiayaan karena ada pengeluaran rekening kas daerah atau umum negara. Jadi debitnya kita buat pengeluaran pembiayaan pembentukan dana cadangan, dan di kredit kita buat perubahan saldo. Sekian dari penjelasan kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Untuk transaksi ini berarti termasuk ke dalam transaksi penerimaan pembiayaan atau pengeluaran pembiayaan? Pengeluaran pembiayaan. Oke. Kemudian dari transaksi ini jenisnya adalah transaksi pembentukan dana cadangan. Ada teman-teman yang mau bertanya? Ada yang ingin bertanya? Ya, Ibu mau bertanya apa? Saya mau bertanya, apa itu dana cadangan? Terima kasih. Oke. Pertanyaan Aiwa akan dijawab oleh Hui. Dana cadangan itu adalah dana yang dibentuk guna membiayai kebutuhan dana yang tidak tepat dibebankan dalam satu tahun anggaran. Apakah pas? Jadi dana cadangan itu termasuk akun apa? Menurut kelompok kami, akun HAM. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dulu buat kelompok satu. Oke, ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Untuk transaksi pembentukan dana cadangan ini jelas? Berarti bertambah aset berupa dana cadangan di debit. Nah, membentuk dana cadangan tadi kan menggunakan uang kas. Berarti kas di kas daerahnya menjadi berkurang di sisi kredit. Nah, ini merupakan salah satu bentuk dari pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan saldo normalnya di sebelah debit. Maka akun tandingannya adalah perubahan saldo. Bagus sekali. Tepuk tangan buat kelompok satu. Oke, kita lanjutkan ke kelompok 3. Kelebihan dana. Provinsi Jawa Tengah menginvestasikan dananya ke dalam dana bergulir sebesar 140 juta dan investasi deposito jangka panjang senilai 210 juta. Anda diminta membuat jurnal finansial dan jurnal pelaksanaan anggaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yuli. Dari transaksi ini menyebabkan berpengaruh pada dua jurnal, yaitu jurnal finansial dan jurnal pelaksanaan anggaran. Yang pertama, pada jurnal finansial akan di sebelah debit ada dana bergulir dan deposito jangka panjang. Dana bergulir di debit dengan nominal 140 juta, lalu deposito jangka panjang di debit. Di sebelah kredit jurnal finansial ada kas di kas daerah karena pemerintah menginvestasikan dananya, jadi kasnya berkurang, jadi kasnya berada di kredit. Selanjutnya kegiatan pada jurnal pelaksanaan anggaran ada akun pengeluaran pembiayaan, dana bergulir dan pengeluaran pembiayaan deposito jangka panjang. Pada bagian
investasian debit karena saldo normalnya memang di debit dan penginvestasian dana ke dalam dana bergulir dan deposito jangka panjang mengakibatkan berkurangnya dana atau nilai anggaran daerah. Selanjutnya, perubahan saldo pada posisi kredit dikarenakan perubahan saldo selalu menyesuaikan pada akun pengeluaran pembiayaan, jadi dia berada di saldo kredit dengan nominal 350 juta. Oke, teman-teman, ada yang ingin ditanyakan dari presentasi kelompok 3? Ya, silakan Andira. Oke, silakan kelompok 3 dijelaskan apa itu dana bergulir. Saya akan menjawab pertanyaan dari Andira. Dana bergulir itu adalah dana yang diinvestasikan pemerintah kepada seperti pengusaha-pengusaha UMKM dan pedagang-pedagang lainnya. Oke, jadi dana bagus, tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Nah, jadi sedikit Ibu mau menambahkan bahwa dana bergulir adalah dana yang diinvestasikan pemerintah karena pemerintah memiliki kelebihan dana. Jadi daripada uang kasnya nganggur, mending diinvestasikan kepada UMKM atau misalnya diinvestasikan kepada koperasi. Jadi kalau diinvestasikan, pemerintah kan akan dapat tambahan ya, dapat tambahan keuntungan, maka digunakanlah atau diinvestasikan ke dalam bentuk dana bergulir dan deposito jangka panjang. Nah, berarti ada nggak yang tahu dana bergulir dan deposito ini termasuk golongan akun apa? Termasuk ke dalam golongan harta. Bagus sekali. Tepuk tangan dulu buat kalian semua. Oke, silakan kelompok 3 kembali ke tempat duduknya, ditutup. Sekian hasil diskusi kami. Terima kasih. Terima kasih kembali. Silakan kelompok 4. Selamat siang semua. Selamat siang. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan studi kasus 9, yaitu soalnya saat investasi dana bergulir investasi deposito jangka panjang tersebut telah jatuh tempo dan dicairkan kembali dengan memperoleh bunga sebesar 7 juta. Studi kasus 9 ini berhubungan dengan studi kasus 8, di mana pada studi kasus 9 ini Provinsi Jawa Tengah mencairkan dana bergulir dan investasi deposito jangka panjang yang menyebabkan kas mereka bertambah di sebelah debit. Kemudian dana bergulir dan deposito jangka panjang berkurang di sebelah kredit sebesar 140. Simpulan dari pembelajaran kita hari ini. Untuk transaksi pengeluaran pembiayaan berarti tadi ada berapa jenis? Ayo kita sebutin satu-satu. Pertama, transaksi pembentukan dana cadangan. Lalu berikutnya ada transaksi pencairan dana cadangan. Lalu ada lagi transaksi penginvestasian dalam bentuk dana bergulir, ya kan? Itu menyebabkan pengeluaran pembiayaan. Kemudian ada apa lagi transaksinya tadi? Kelompoknya Iwan tadi transaksi pengeluaran pembiayaan jenis Pencairan dana bergulir dan deposito jangka panjang. Pencairan dana bergulir dan deposito jangka panjang. Nah, itu berpengaruhnya nanti kepada penerimaan pembiayaan, ya kan? Nah, jadi ada 4 jenis transaksi. Sedangkan tadi kelompok 5 hampir sama ya transaksinya dengan kelompok 1. Kelompok 6 tadi hampir sama dengan kelompok 3. Oke. Nah, berarti kalau ibu tanya, jadi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan hanya muncul ke dalam jurnal
Jurnal apa? Pelaksanaan anggaran. Oke. Nah, nanti dia akan berpengaruh pada akun perubahan saldo. Jadi kalau pengeluaran pembiayaan saldo normalnya di debit, berarti kreditnya akun perubahan saldo. Berarti dalam transaksi pengeluaran pembiayaan kita butuh berapa jurnal? Dua. Yang pertama jurnal finansial, yang kedua jurnal pelaksanaan anggaran. Tepuk tangan dulu buat kalian semua. Pelajaran kita hari ini, apakah kamu senang, kamu bosan, kamu sedih? Nah, silakan kamu tuliskan bagaimana perasaanmu. Lalu apa sih yang kamu pahami, apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini, dan apa yang belum kamu mengerti? Silakan dituliskan. Minggu depan kita akan lanjut ke transaksi praktikum akuntansi pembiayaan di PPKD. Jangan lupa bawa laptopnya untuk kita kerjakan transaksinya. Oke? Baik, sebelum kita akhiri, mari disiapkan dulu ketua kelas. Selamat siang Bu Nisa. Selamat siang Bu Mai. Apa kabar Bu? Alhamdulillah saya sehat. Ibu, dalam kesempatan kali ini kita akan mengadakan percakapan pasca observasi supervisi akademik yang sebelumnya sudah pernah kita lakukan Bu Nisa. Dan dalam kesempatan ini kita akan ditemani oleh Bu Delvi sebagai pengajar praktik saya. Oke, silakan dilanjutkan. Terima kasih Bu. Kita langsung mulai dulu ya. Baik Bu Nisa. Jadi tujuan dari percakapan kita kali ini adalah supaya untuk membangun kepercayaan kita sebagai guru dalam memimpin pembelajaran di kelas, dan juga percakapan kita ini bisa merencanakan pengembangan karir ibu ke depan seperti apa, dan juga memberikan ruang bagi guru, bagi kita untuk merefleksi apa yang sudah terjadi, apa yang sudah kita lakukan di dalam proses pembelajaran, serta membantu guru dalam menemukan area pengembangan ke depannya Bu saya. Nah, jadi percakapan kita ini sifatnya jangan terlalu serius, kita bawa santai dari hati ke hati ya. Nah Ibu, kita mulai Bu percakapan kita. Ya, nah Ibu Nisa, bagaimana pendapat Ibu setelah Ibu menyajikan pembelajaran tentang akuntansi pembiayaan yang kemarin Bu? Nah, jadi dengan adanya kegiatan pembelajaran itu, saya akhirnya mengetahui ternyata ada keberagaman cara peserta didik untuk menganalisis suatu transaksi, khususnya untuk transaksi akuntansi pembiayaan ini. Wah, ada keberagaman Bu ya. Boleh Ibu ceritakan keberagaman seperti apa yang Ibu temukan di lapangan Bu? Baik, kan begini kalau soalnya kan kita sajikan sama ya untuk setiap materi pada peserta didik. Namun memang jenis-jenis transaksi pembiayaan itu kan ada banyak, ada penerimaan pembiayaan, ada pengeluaran pembiayaan, dan di penerimaan pembiayaan itu pun juga beragam lagi bentuk soalnya. Nah, ketika itu peserta didik saya ketika kita berikan satu pertanyaan yang sama, nah setiap kelompok itu memandangnya atau menganalisis transaksinya dengan cara mereka berbeda-beda. Baik Ibu, terima kasih. Nah Ibu, sekarang proses pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan itu, apakah sudah sesuai dengan apa yang sudah Ibu rencanakan kemarin? Kalau saya evaluasi, mungkin sekitar 80% itu sudah sesuai dengan yang saya rencanakan di dalam modul atau RPP saya Bu ya. Namun ternyata ada hal yang saya lupakan, yaitu saya mungkin karena nervous ya Bu Mai, jadinya saya lupa untuk menayangkan video yang sudah saya persiapkan. Baik Ibu, gugup itu adalah hal yang wajar Bu ya, manusiawi. Saya sekarang jadi guru juga. Nah Ibu, sekarang
Berarti 80% sudah sesuai dengan apa yang direncanakan Bu ya. Berarti 20% lagi itu adalah tindak lanjut kita ke depan semoga supaya 100%. Nah Ibu, bolehkah Ibu ceritakan hal-hal apa yang Ibu rasakan sudah memuaskan dalam proses pembelajaran yang sudah berlangsung kemarin Bu? Kalau saya lihat kembali, yang membuat saya merasa puas ataupun merasa lega dengan pembelajaran itu adalah saya sudah mengajarkan kepada siswa materi akuntansi pembiayaan ini sesuai dengan sintaks PDL. Baik, benar Ibu. Dari hasil observasi saya kemarin juga saya punya catatan Ibu. Ibu sudah mampu dalam menyusun pembelajaran itu, melakukan pembelajaran itu sesuai dengan sintaks PDL ya. Menyampaikan materi secara logis dan terstruktur, melibatkan siswa dalam pemecahan masalah dan berpikir kritis. Ada diskusi kelompok dan tak lupa juga saya melihat atau mengobservasi Ibu tentang kemampuan sosial emosional Ibu dalam merespon emosi siswa itu juga sudah diterapkan. Luar biasa Ibu ya. Nah Ibu, dan pertanyaan selanjutnya yang saya sampaikan Ibu, bagaimana perkiraan Ibu mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran itu? Apakah sudah tercapai? Bagaimana perkiraan Ibu? Oke, jadi kan kalau untuk tujuan pembelajaran itu saya punya 6 tujuan pembelajaran gitu ya. Nah kalau saya lihat dengan hasil dari proses pembelajaran dan presentasi siswa di depan dan hasil belajarnya, maka masih terdapat 95% lah yang tercapai dari tujuan pembelajaran. 95% Ibu udah luar biasa ya. Baik Ibu, ketika Ibu amati di kelas saat pembelajaran, menurut Ibu apa yang menjadi kesulitan siswa di dalam pembelajaran akuntansi pembiayaan ini? Jadi kan untuk akuntansi pembiayaan sendiri adalah transaksi pembiayaan itu atau akuntansi pemerintah itu kan bukan hal yang familiar ya bagi peserta didik, apalagi transaksi-transaksi pemerintahan itu kan dia jarang timbul atau sering tidak terekspos, maka peserta didik itu mengalami kesusahan mereka dalam menganalisa transaksi-transaksi pemerintahan yang kurang familiar ini. Oke, mengalami kesusahan karena kurang familiar. Dari Ibu sendiri, apa yang menurut Ibu solusi dari kendala yang Ibu hadapi ini? Kalau saya pikirkan kembali bahwa mungkin saya perlu untuk mencari contoh-contoh transaksi akuntansi pemerintahan yang lebih dekat dengan keseharian mereka, yang lebih mudah mereka pahami, dan mungkin juga dari segi pengelolaan pembelajaran biar materi itu lebih dekat lagi dengan kehidupan peserta didik. Apa ada solusi yang lain lagi Bu? Dan saya sepertinya harus mencari referensi-referensi yang lebih banyak. Baik Ibu, referensi dan membiasakan Bu ya. Kapan rencana Ibu akan melakukan? Nah, minggu depan saya akan melanjutkan materi tentang akuntansi pemerintahan lagi. Nah, mungkin saya akan mempraktekannya pada pertemuan selanjutnya. Ya, minggu depan Bu ya. Baik Ibu. Nah, sekarang Bu, menurut Ibu, apa yang menjadi kesulitan Ibu ketika Ibu menyampaikan pembelajaran akuntansi pembiayaan tersebut? Nah, situ juga tadi mulai berkaitan dengan yang sudah saya bilang bahwa peserta didik ini kan tadi susah menganalisis transaksi karena kurang familiar. Maka saya pun harus mencari lagi referensi-referensi untuk menambah pemahaman saya untuk jenis-jenis transaksi pemerintahan yang lain biar anak-anak bisa lebih mengerti. Oke Ibu, siapa yang menurut Ibu siapa yang bisa mendukung Ibu dalam mengatasi masalah ini? Nah, karena kita selama berakuntansi ya mungkin saya perlu banyak-banyak diskusi dengan Mai ataupun dengan Pak Beni yang akuntansi di sekolah, ataupun nanti saya juga mungkin harus banyak diskusi lagi dengan guru-guru di MGMP kita. Benar Ibu ya, kolaborasi dengan rekan sejawat dan juga MGMP ya. Benar, luar biasa Ibu. Ibu, ada lagi pertanyaan saya Ibu. Bolehkah Ibu mengidentifikasi hal-hal yang telah mantap
dan hal-hal yang perlu peningkatan berdasarkan kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin? Yang menurut saya sudah mungkin mantap ya adalah dari pelaksanaan sintaks PBL itu tadi. Namun dari sintaks PBL itu kalau saya merasa di kegiatan diskusi yang dilakukan oleh peserta didik itu mereka kurang interaktif, kurang ada feedbacknya gitu, kurang hidup lah kalau kita bilang. Nah jadi saya punya PR lagi untuk bagaimana cara membuat diskusi di kelas itu menjadi lebih interaktif. Baik, lebih interaktif. Bicara tentang lebih interaktif, Bu, saya ada catatan juga sedikit ini ya. Saya menurut Ibu, apakah perlu kita memasukkan ice breaking di dalam pembelajaran? Nah, iya benar. Saya itulah kendala juga. Kalau saya itu kurang inovatif untuk membuat ice breaking seperti itu, Bu. Saya rasa itu perlu biar tidak membuat siswa jenuh ya. Apalagi mapel saya itu sampai 4 jam untuk satu kali. Baik. Tadi Ibu bilang kurang dalam membuat ice breaking ini. Apa solusi Ibu untuk hal itu? Sepertinya saya harus lebih banyak mencari referensi juga untuk berkaitan dalam membuat ice breaking yang sesuai dengan zaman siswa sekarang dan juga cocok untuk dilaksanakan dengan waktu yang tidak terlalu panjang. Iya benar sekali, Bu. Ice breaking yang sesuai dengan zaman anak-anak. Kalau bisa kasih sedikit, bagaimana kalau kita melibatkan siswa tersebut di dalam ice breaking, kita kasih jadwal kepada anak-anak gitu kan ya. Tapi dimulai dari kita dulu, baru dari anak-anak jadwal tuliskan siapa yang ice breaking untuk hari ini dan selanjutnya. Oke, jadi kita kasih giliran. Iya, kita melibatkan siswa juga supaya memang ice breakingnya sesuai dengan zamannya anak-anak. Iya, terima kasih Bu Maya atas masukannya. Nah, ini Bapak Ibu, dan apa yang Ibu lakukan untuk pertemuan selanjutnya, merefleks hasil dari refleksi kita hari ini kan Bu ya. Untuk apa yang ingin Ibu lakukan ke depannya? Betul. Oke, jadi mungkin kedepannya saya harus membuat lagi kegiatan pembelajaran yang bisa menghidupkan diskusi agar menjadi lebih interaktif. Dan juga saya perlu menyajikan contoh-contoh soal yang lebih familiar dengan keadaan siswa, dan mungkin tadi yang ice breaking itu Bu Maya, jadi saya perlu untuk mencontohkan dulu ice breaking, baru nanti nextnya kita buat siswa yang memberikan ice breaking biar tidak bosan. Benar Ibu. Ya saya Bu ya. Nah Ibu, bagaimana perasaan Ibu ketika kita melakukan percakapan ini Bu? Saya merasa bersyukur bisa diberikan masukan dengan Bu Maya, jadi saya bisa curhat dengan keadaan kelas saya, jadi saya tahu apa yang perlu saya perbaiki sehingga ke depannya saya bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran yang lebih baik lagi. Luar biasa Ibu. Saya menantikan cerita-cerita Ibu tentang bagaimana kondisi pembelajaran Ibu ke depannya Bu ya. Tentunya dengan perkembangan yang luar biasa seperti ini. Baik Ibu Maya, terima kasih buat arahan dan bimbingannya. Baik Bu, terima kasih buat Bu ya. Selamat bertugas buat kita Bu. Iya, terima kasih.